Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian buka bukunya halaman 81. Jasa pahlawan. Menghargai jasa pahlawan. Kemerdekaan nu kiwari kapamiliku bangsa urang tayalian ti hasil perjuangan para pahlawan nu geus toh pati jiwa raga merangan kasarakahan bangsa deungeun nu ngajajah. Katanya kemerdekaan yang sekarang dimiliki oleh bangsa kita tiada lain adalah hasil perjuangan para pahlawan yang sudah berkorban jiwa raganya memerangi keserakahan bangsa lain yang menjajah. Sangkan jasa-jasa para pahlawan tetap natrat sepanjang zaman, jadi kewajiban urang sarerea pikeun ngajaga tur ngeusi kemerdekaan. Supaya jasa-jasa para pahlawan tetap terkenang sepanjang zaman, jadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ku cara ngaronjatkeun ajen bangsa dina segala widang kahirupan dengan cara meningkatkan nilai bangsa dalam segala kehidupan. Perjuangan masa kiwari utamana lumangsung dina widang atikan. Perjuangan zaman sekarang terutama berlangsung dalam bidang pendidikan. Ku cara najarkeun semangat diajar dengan cara meningkatkan semangat belajar sangkan bisa nyangking pangaruh jeung kemampuan teknologi nu leuwih unggul supaya bisa memberikan pengaruh yang tinggi dalam supaya bisa memberikan pengaruh jeung kemampuan teknologi yang lebih unggul. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Maca bedas itu artinya membacanya keras tidak di dalam hati. Ngajenan jasa pahlawan merupakan kewajiban bangsa tur negara. Sangkan para laman nu hirup dina mangsa kemerdekaan bisa ngajenan jasa para pahlawan tangtu kudu mikawan kahirupan tur tapak lacak sohumna pahlawan bangsa utamana para pahlawan di Tatar Sunda. Katanya menghargai jasa pahlawan itu merupakan kewajiban bangsa dan negara supaya para muda-mudi itu hidup dina mangsa supaya para muda-mudi yang hidup di dalam zaman kemerdekaan bisa menghargai para pahlawan, mereka harus kenal dulu pahlawan itu ya, terutama para pahlawan di Tatar Sunda. Nah, kita lihat ya Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika ini pahlawan kaum istri di Tatar Sunda, pahlawan kaum perempuan di daerah Sunda. Raden Dewi Sartika ini sama dengan Raden Ajeng Kartini. Kalau Raden Dewi Sartika adanya di daerah Jawa Barat, sedangkan di Raden Ajeng Kartini adanya di daerah Jawa Tengah. Raden Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung kaping 4 Desember 1884 mangrupa istri terak menak di Tatar Sunda. Katanya Raden Dewi Sartika ini dilahirkannya di Bandung tanggal 4 Desember 1884 merupakan istri pejabat di daerah Sunda. Ramana Raden Rangga Somanegara nyaeta turunan keluarga dalam Bandung nya kitu deui ibuna Raden Raja Permas putra Raden Arya Adipati Wirana Kusuma IV nu kakoncara dalam bintang. Jadi ayahnya Raden Dewi Sartika itu Raman ya, ini bukan Raman, maksudnya Ramana kurang A. Merupakan turunan keluarga dalam Bandung. Begitu juga dengan ibunya, ibunya itu merupakan anak dari Bupati Bandung pada saat itu ya. Raden Rangga Somanegara diangkat janten Patih Bandung tahun 1891. Raden Rangga Somanegara itu diangkat menjadi Patih Bandung tahun 1891. Patih itu kalau sekarang setingkat dengan camat ya. Kumargi kitu Raden Dewi Sartika tiasa sakola di Earth Class School, sekolah tingkat SD, pikeun anak-anak orang Belanda jeung peranaka Belanda. Karena ayahnya diangkat menjadi patih, maka Raden Dewi Sartika itu bisa sekolah ya di Earth Class School, yaitu sekolah yang dibuat Belanda setingkat SD. Tapi eta kasepatan teh kapegat ku kejadian perlawanan ke pemerintahan Hindia Belanda tanggal 14 Juli 1883. Tapi itu kesempatan tuh terputus karena kejadian perlawanan ke pemerintah Hindia Belanda tanggal 14 Juli 1893. Serta ngalibat Raden Rangga Somanegara nu dianggap jadi ulun-uluna dugi ka anjeunna dibuang ka tanah teh, serta melibatkan ayahnya Raden Dewi Sartika, Raden Rangga Somanegara yang dianggap jadi pemimpin para pemberontak. Akhirnya beliau dibuang ke Ternate di daerah Maluku. Raden Dewi Sartika nu sapopoena katelah uwi di lingkungan keluargana kapaksa dikantun ku ibu Ramana. Sarta dititipkeun ka saderek Ramananya eta Raden Arya Suryakarta Adiningrat nu janten Patih Abdaling Cicalengka. Akhirnya Raden Dewi Sartika ini yang sehari-harinya dipanggil Uwi terpaksa ditinggalkan oleh ayah ibunya dan dititipkan kepada saudara ayahnya yaitu Raden Arya Suryakarta. Dina keprihatinan tur
sedih kingkin jalaran dina mangsa budak keneh pisan kudu pisah jeung ibu ramana. Raden Dewi Sartika sadar rehna istri teh kudu sagala bisa. Dalam keprihatinan yang sedihnya luar biasa karena dia masih anak-anak harus pisah dengan ayah dan ibunya, Raden Dewi Sartika sadar bahwa seorang perempuan itu harus segala bisa. Sangkan tesalawasna gumatung ka batur supaya tidak selamanya bergantung pada orang lain serta tegampang dibobodoh kusing sahawe serta tidak gampang dibobodohi oleh orang siapa saja. Tahun 1902 di Bandung Raden Dewi Sartika ngawitan ngawulangkeun sababaraha rupa kapregelan istri jeung kamampuan baca tulis ka kandang wargina. Tahun 1902 di Bandung Raden Dewi Sartika memulai mengajar beberapa rupa keterampilan perempuan dan kemampuan baca tulis di sekitar warganya. Hal ini menimbulkan kecurigaan pemerintah Hindia Belanda jalaran Raden Dewi Sartika parantos dicap salaku turunan pemberontak. Hal ini menimbulkan kecurigaan pemerintah Hindia Belanda ya karena Raden Dewi Sartika ini pernah dicap salaku turunan pemberontak karena tadi ya ayahnya Raden Ranggara Somanegara ini dianggap sebagai ulon-ulon pemimpin pemberontak oleh Belanda. Kegiatan Dewi Sartika ditalukti ku Sehammer tapi sanggeus panelitikan eta pejabat pemerintah Hindia Belanda teh ngarojong ka Dewi Sartika. Akhirnya kegiatan Dewi Sartika ini diteliti oleh si Hemmer. Tapi sudah itu sesudah penelitian itu ternyata pejabat itu malah mendorong Raden Dewi Sartika sangkan supaya ngadekeun sakola pikeun istri Bumi Putra sarta ngusulkeun sangka minta bantuan Bupati Raden Arya Martanegara supaya mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi dan mengusulkan supaya minta bantuan ke Bupati Bandung. Kawitna Bupati Bandung ternedunan karena eta usul nangging saparantos Raden Dewi Sartika medar gagasana. Awalnya Bupati Bandung tidak menyetujui karena usul Dewi Sartika tersebut, tapi sesudah Raden Dewi Sartika menjelaskan gagasannya, Bupati Bandung ngaluyuan ngadegeun sakola pikeun istri Bumi Putra. Kalaya mimbana tujuan ngoronjatkeun atikan serta kaparegelan istri. Akhirnya Bupati Bandung menyetujui mendirikan sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan serta keterampilan kaum perempuan. Sekolah munggaran pikeun istri teh dinamina Sakola Istri ngandek tanggal 16 Januari 1904 di Paseban Kulonon Palinggihan Bupati Bandung. Akhirnya sekolah itu dibuat dan dinamakan Sekolah Perempuan berdiri tanggal 16 Januari 1904 di pelantaran dekat rumah Bupati Bandung. Dina tahun 1905 ngalih ka Ciguriang Kebon Cau, tahun 1901 sekolah istri robah jantan sekolah keutamaan istri. Kemudian 1905 pindah ke Ciguriang Kebon Cau dan 1910 rubah namanya menjadi sekolah keutamaan istri. Dina tahun 1912 sekolah keutamaan istri parantos nyebar di 8 kota di Tatar Sunda. Tahun 1940 sekolah keutamaan istri dirobih jadi sekolah Raden Dewi Sartika. Harita Raden Dewi Sartika dileler pengajian Bentang Rider in on the Oranye National Order. Tahun 1912 sekolah keutamaan istri itu sudah menyebar di salapan itu di 9 kota di daerah Sunda. Tahun 1940 sekolah keutamaan istri dirubah namanya jadi sekolah Raden Dewi Sartika. Dan pada saat itu Raden Sartika diberi gelar penghargaan bintang penghargaan yang namanya Raden in the Orange National Order. Dina mangsa jajahan Jepang sekolah Raden Sartika dirubah menjadi sekolah gadis negeri serta digunakan untuk sekolah guru bawah putri. Anu dina tahun 1982 diresmikan jadi situs monumen. Nah, akhirnya tahun 1982 sekolah ini di sekolah Raden Dewi Sartika ini berubah namanya dijadikan situs monumen oleh pemerintah. Dina kejadian Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946 Raden Dewi Sartika sakeluargi ngungsi ka Ciparai, teras ka Garut, teras ka Cineam. 24 Maret 1946 berarti sudah terjadi Bandung Lautan Api ini agresi Belanda karena 1945 kita merdeka, tapi kemudian Belanda tidak menerima dan ingin merebut kembali Indonesia, terjadilah agresi militer Belanda. Nah, ternyata Raden Dewi Sartika itu ngungsi ke Ciparai, terus ke Garut dan ke Cineam. Di Cineam panyawat parantos lami di karadapan ku anjeunna di Cineam penyakit yang sudah lama dirasakan oleh beliau kanceh deui dugi kapupusna kambuh lagi sampai ke wafatnya tanggal 11 September 1907.
47. Anjeunna dikurebkeun di Cigadon. Beliau dimakamkan di Cigadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Tahun 1940 makamna dialihkeun ke Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Tahun 1950 makamnya itu akhirnya dipindahkan ya ke Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Karanganyar, Bandung. Nah, itu saja mungkin tugas kalian adalah mengisi soal di bawah ini nih yang isi cerita, kemudian dikirimkan lewat KCR ya, nah ya. Sekali lagi bahwa Presiden Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai para pahlawannya. Karena jangan sampai lupa, kemerdekaan kita ini adalah hasil dari usaha yang mengorbankan jiwa raga, tenaga, harta dan segalanya untuk memerdekakan Indonesia ini. Nah, sekarang tugas kalian kelak supaya bagaimana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar di mata dunia.